Hari ini saya sangat ingin membahas tentang Sadil Ramdhani yang dikritik oleh banyak masyarakat sepak bola Indonesia, dan Sadil Ramdhani bereaksi. Mari kita bahas dari sudut pandang pecinta sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Nah, Sadil Ramdhani ini sedikit cuitan tentang Sadil Ramdhani. Dia mengatakan, curhatlah, karena udah diteliti oleh masyarakat Indonesia, jadi katanya dia tidak mendapatkan keleluasaan untuk bermain di timnas gitu. Dia hanya diberikan waktu bermain hanya 15 menit, mungkin 5 menit gitu. Dan Sadil juga seolah-olah kayak nge-mention beberapa pemain yang dianggap katanya pendatang oleh Sadil Ramdhani, yang kalau menurut kacamata saya pendatang ini mungkin arahnya ke para pemain naturalisasi ya. Nah, sekarang kita bahas tentang masalah tidak diberi waktu bermain oleh Coach Sintayong pastinya di sini, atau tim pelatih timnas Indonesia kepada Sadil Ramdhani. Saya menganggap bahwa hal itu adalah hal yang kurang layak bagi seorang pemain bola. Kenapa? Karena saya juga pernah menjadi pemain sepak bola. Menurut saya, kalau sebagai pemain sepak bola, mau berapa menit pun kamu diberikan kesempatan oleh pelatih, manfaatkan. Jangan waktu 15 menit, 5 menit, 1 menit pun. Kalau seandainya dalam 1 menit itu kamu bisa menunjukkan kamu itu bisa bermain bola dan layak ada di 11 pertama, maka saya yakin pelatih juga tidak akan menutup mata untuk mempercayakan satu slot 11 pertama itu kepada pemain yang dipercaya tadi, yang di sini adalah Sadil Ramdhani. Jadi kepada Sadil, kalau berbicara tentang kurang mendapatkan menit bermain, justru buktikan bagi saya udah hal yang harus sangat disyukuri oleh Sadil. Udah ada di timnas saja, banyak pemain luar biasa di Indonesia ini yang pengen masuk timnas dan tidak mendapatkan kesempatan untuk masuk timnas. Bukan berarti jelek, tapi mungkin karena tidak masuk skema filosofi yang diinginkan oleh pelatih timnas sekarang, yaitu STY. Nah, Sadil Ramdhani seharusnya kesempatan agar dia masuk timnas, bahkan diberikan kesempatan bermain pun, itu udah kesempatan yang sangat luar biasa. 15 menit itu seharusnya bisa lebih dari cukup untuk membuktikan kepada STY bahwa Sadil Ramdhani layak ada di 11 pertama. Itu mungkin masukan buat Sadil. Nah, selanjutnya tentang yang mengatakan pendatang, mungkin ini maksudnya ke pemain naturalisasi ya. Kalau saya dari dulu juga tidak pernah bermasalah dengan pemain naturalisasi, karena selama dia asalkan naturalisasi ini memang dia itu punya darah Indonesia. Kalau itu saya setuju. Kalau mungkin dipaksakan untuk menjadi warga negara Indonesia padahal tidak punya asal-usul keterkaitan dengan negara Indonesia, mungkin itu masih bisa diperbincangkan dan saya lebih condong ke tidak setuju. Tapi kalau seandainya mereka punya darah Indonesia, bagi saya mereka punya hak juga untuk memilih kewarganegaraan. Walaupun mungkin kewarganegaraan mereka akhirnya didapatkan dari kualitas bermain bolanya mungkin. Tapi memang naturalisasi ini selama itu baik untuk timnas, dengan cara-cara yang baik juga nggak jadi masalah. Dan tentunya mungkin tantangan juga untuk para pemain lokal dan tentunya untuk para pihak-pihak terkait yang sebenarnya dengan adanya naturalisasi ini bisa menjadi bukti kalau apa yang kita tanam untuk para pemain lokal ini belum bisa membuahkan hasil yang sangat signifikan, mungkin yang berbuah luar biasa, sehingga pemain-pemain lokal kita kalah saing dengan para pemain naturalisasi. Nah, kalau soal itu mungkin Sadil juga agak blunder ya, kalau dia bilang seolah-olah dia itu tersingkirkan oleh para pendatang itu. Tapi ya udah, itu mungkin hak Sadil Ramdhani, cuman saya memberikan sedikit. Kalau saya boleh memberikan sedikit masukan kepada Sadil Ramdhani, manfaatkanlah menit bermain kamu itu, manfaatkanlah di timnas Indonesia berapapun menit yang pelatih berikan. Walaupun seakan-akan memang sepertinya 10 menit, 15 menit itu waktu yang sangat sedikit untuk sebuah pembuktian. Tapi kalau kita memberikan kemampuan yang maksimal di menit yang mungkin sedikit juga, saya yakin jika kita mempunyai kualitas, seorang pelatih pun tidak akan menutup mata. Menghimbau kepada teman-teman semua, kritiklah sebaik mungkin pemain atau tim yang kalian cintai, tapi jangan sampai masuk ke dalam ranah caci maki, hal-hal yang tidak diinginkan,
Karena itu, yang saya rasakan sendiri, bahkan ada salah satu pelatih, saya lupa lagi siapa ya, waktu itu yang mengatakan kalau cacian itu bukan malah membawa hal yang baik untuk pemain, justru membawa hal yang buruk untuk pemain, bahkan untuk tim atau klub yang dia bela gitu. Kalau kritik boleh dan sangat dan harus, tapi kalau caci maki tidak boleh. Saya yakin netizen Indonesia, para pecinta sepak bola Indonesia mempunyai pemikiran yang sama. Jadilah seorang penonton dan pengkritik yang cerdas. Sekian video dari saya. Kita bahas lagi tentang sepak bola Indonesia dan luar negeri di kesempatan-kesempatan berikutnya. Salam dari penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola.